I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Peran Wali Songo dalam mengislamkan tanah Jawa. Songo yang pertama adalah Sunan Gresik. Beliau ini hidup di Pulau Jawa sekitar tahun 1371 Masehi hingga 1419 Masehi. Nama asli beliau yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang mana menurut garis keturunannya masih termasuk cicit Rasulullah dari Zainal Abidin. Berbagai literatur mengatakan ada 2 pendapat asal dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Yang pertama yakni dari Turki dan yang kedua dari Persia. Beliau juga seorang ahli tata negara, yang mana beliau juga menjadi penasehat raja, bahkan guru bagi para pangeran. Beliau juga seorang dermawan terhadap fakir miskin. Adapun strategi yang digunakan oleh beliau dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, yakni dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Dalam sejarahnya, beliau juga pernah menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Walaupun upaya ini gagal, beliau juga mencoba mengambil dari jalur pendidikan, yakni dengan mendirikan pesantren, yang mana pesantren ini merupakan tempat belajar para santri untuk menjalani pendidikan agama Islam. Wali Songo yang kedua yaitu Sunan Ampel. Beliau memiliki nama asli Raden Rahmat atau Raden Rahmatullah. Beliau ini lahir dan hidup di Tuban, yang mana merupakan putra dari Ibrahim Samarkandi dengan Dewi Chandrawulan yang merupakan putri dari Raja Campa. Sunan Ampel memiliki keahlian dalam ketauhidan dan ibadah. Oleh karenanya tidak sedikit Sunan Ampel mengajarkan pada bidang itu pada awal misi dakwahnya. Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel dekat dengan Surabaya. Pesantren ini diasuhnya memiliki kader-kader dai yang kemudian menyebar ke seluruh Jawa. Di antaranya murid-murid yang terkenal adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel sendiri juga seorang negarawan, tokoh yang memiliki banyak gagasan dan perencana berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Bahkan Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Patah sebagai sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro, yang mempelopori berdirinya masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan, yakni Masjid Demak. Wali Songo yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Beliau memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim, yang mana beliau wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau juga belajar di Pasai dan juga mendirikan pesantren di Tuban. Nah, hasil dari belajarnya ini, Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ahli dalam ilmu tauhid. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat, sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk masyarakat Jawa sebelumnya. Wali Songo yang keempat yaitu Sunan Kalijaga. Beliau ini wafat sekitar abad ke-15 Masehi. Sunan Kalijaga memiliki nama asal yakni Raden Said atau Raden Masyahid, yang mana beliau ini merupakan putra dari Raden Sahurtumenggung Wilwatikta dan Dewi Nawangrum. Makam Sunan Kalijaga terletak di Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Menurut bahasa, nama Kalijaga ini diambil dari Kadizaka yang artinya pelaksana atau membersihkan. Nah, jika ditafsirkan sendiri, Kalijaga ini memiliki arti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan juga dinamis. Beliau ini berasal dari suku Jawa yang mana dakwahnya ini mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas, karena banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan yang memberikan hormat dan simpati terhadap beliau. Beliau ini juga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya yakni wayang dan gamelan. Beliau ini juga terkenal sebagai seniman ahli dalam seni suara, seni ukir kesusastraan, dan seni busana dan juga seni pahat.
Wali Songo yang kelima yakni Sunan Giri. Beliau ini wafat sekitar abad 15. Sunan Giri ini memiliki nama asli Raden Ainul Yakin atau Raden Paku, yang mana beliau adalah putra dari Syekh Maulana Ishak, yaitu murid Sunan Ampel. Ketika menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin ini menimba ilmu di pesantren Ampel milik Sunan Ampel. Di sini beliau bertemu dengan dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Makam Sunan Giri terletak di Giri, Kabupaten Gresik. Dalam dakwanya Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam penyebaran dakwah Islam. Dan mayoritas santri yang diasuh beliau ini berasal dari golongan ekonomi tidak mampu. Sunan Giri ini sendiri sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang agamis, serta karya-karyanya yang berupa permainan atau tembang anak-anak, di antaranya yakni gula ganti jamuran, celungan, jors, dan jublak-jublak suweng. Wali Songo yang keenam yaitu Sunan Derajat. Beliau ini wafat pada tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat atau dikenal dengan Raden Kosim berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Sunan Derajat ini dikenal seorang yang dermawan dan berjiwa sosial yang tinggi. Beliau juga membuat pepal itu menjadi 7 ajaran dalam bidang kesenian. Beliau mengubah tembang Jawa Macopat, Pangkur, dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Wali Songo yang ketujuh yaitu Sunan Kudus. Beliau ini wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq, beliau juga dijuluki sebagai Raden Amir Haji karena ia pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah haji atau disebut Amir Raden Ja'far Shodiq. Beliau juga dikenal sebagai pujangga yang cerdas, yang luas dan mendalami keilmuannya. Beliau juga dijuluki Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir fikih, usul fikih, tauhid, dan hadis. Serta logika. Sunan Kudus juga pernah dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia juga mendapatkan kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus sehingga ia menjadi pemimpin atau bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwanya yakni menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending Mas Kupambang dan Micil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau juga melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat muslim di Kudus, yang mana sikap ini merupakan sikap toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya masih kuat dengan agama Hindunya. Wali Songo yang ke-8 yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau ini wafat pada abad 15 sampai atau 16 Masehi. Raden Umar Said merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Beliau ini lebih dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan tempat tinggalnya berada di Bukit Muria. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yakni menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Beliau juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau ini juga memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yakni Tembang Sinom dan Tembang Kinanti. Nah, yang terakhir Wali Songo yang ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau ini wafat pada tahun 1570 Masehi. Nama asli beliau yakni Syarif Hidayatullah. Beliau adalah seorang wali songo yang banyak memberikan kontribusi dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya yakni di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah ini dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia ini. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan oleh sebagian para sejarawan. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern.
dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sehingga menjadi negara maju dan makmur. Peran dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Yang pertama yakni kemajuan dakwah Islam Indonesia yang cukup besar. Hal ini disebabkan adipati atau raja mereka masuk Islam. Yang kedua yakni menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Yang ketiga arsitek kearifan lokal. Yang keempat keharmonisan antara budaya atau tradisi lama. Yang kelima yakni mengadaptasi sistem tata kota Islam yang memadukan antara keraton sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat perkumpulan masyarakat.